Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Program Studi Bahasa Indonesia Angkatan keempat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Suharti SPD. Saya guru di SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Program Studi Bahasa Indonesia Angkatan keempat tahun 2021 dengan mengambil materi hikayat kelas 10 SMK semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin? Unggul dalam prestasi, bersama kita bisa, yakin Taruna Jaya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ibu ucapkan untuk Sandi membawakan doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Sandi. Baik, Ibu akan mengabsensi kalian. Yang dipanggil sebutkan nama dan angkat tangan ya. Hadir Bu ya. Sandi Damani. Hadir Bu. Esther Pluto. Hadir Bu. Wahyu Dinastiningrum. Hadir Bu. Amanda Devina. Putri. Dame Sialoho. Anggisa Putri. Grecia. Nora Saragi. Bella. Tidak hadir. Rusben. Richard. Rido. Baik, yang tidak hadir hari ini si Bella ya. Apa kabar dia Sandi? Apa Bu, kebanjiran rumah Ibu bahasa sini? Oh, kebanjiran. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, ingin kita menanamkan cinta kepada tanah air kita dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, minggu lalu kita belajar tentang
bola. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hikayat. Ya, sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menampilkan satu video tentang sebuah cerita rakyat, yaitu Putri Hijau. Hikayat Putri Hijau, cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sehari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau. Oke, itulah tadi salah satu contoh hikayat. Apa itu hikayat, Nak? Kalau kamu lihat dari video tadi, what suaranya tadi? Sebuah cerita legenda. Sebuah cerita legenda. Apakah benar? Legenda yang lain kamu tahu apa? Contoh legenda lain? Legenda apa, Nak? Maling Kundang. Kalau daerah kita ini ada legenda Danau Toba. Nah, jadi bedanya legenda dengan hikayat ada, Nak. Ya. Jadi kalau legenda itu tentang asal mula sebuah tempat. Ya, yang diceritakan turun-temurun dari nenek moyang kita. Sedangkan hikayat dia berkaitan dengan kerajaan, istana sentris dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita lihat apa sih itu hikayat. KD yang Ibu angkat hari ini adalah KD 3.7. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Tujuan selanjutnya IPK kita yaitu 3.7.1. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hikayat, menelaah cerita rakyat hikayat, dan yang terakhir, menganalisis dan mempresentasikannya dengan bahasa sendiri tentang hikayat yang kamu tonton atau yang kamu baca nantinya. Jadi sebelum masuk itu ke situ kamu harus tahu dulu apa sih hikayat tersebut. Nah, ada 5 karakteristik dalam hikayat. Bisa dibaca? Coba baca yang Ridho. 1. Keadilan dan logika tidak masuk akal. Yang pertama, kemustahilan, yaitu tidak logis atau tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kalau kamu lihat tadi Putri Hijau, bagaimana ceritanya?
samudra, lalu si putri hijaunya ditelan ya nak ya, itu dia kemustahilan. Yang kedua apa? Kesaktian tokoh. Ada kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Apa kesaktiannya? Apa kekuatan di putri hijau tadi? Kakaknya putri hijau. Kakaknya putri hijau yaitu siapa? Mambang? Mambang Yazid. Nah, Mambang Yazid dia bisa menjadi seekor Naga. naga. Lalu yang ketiga? Istana Yang ketiga? Anonim. Apa itu anonim? Tidak diketahui Tidak diketahui jelas dengan jelas siapa sih pengarangnya. Misalnya seperti legenda Danau Toba juga itu nggak tahu kita siapa yang menciptakan pertama sekali. Hikayat pun seperti itu, tidak ada yang tahu, cuma dari mulut ke mulut, jadi turun temurun menjadi cerita rakyat yang disebut hikayat. Yang keempat, istana sentris berkaitan dengan kerajaan, berlatar belakang kerajaan. Tadi adanya kerajaan Aceh dan Delhi, Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh. Yang terakhir Bahasa Arkalis. bahasa arkalis Bahasa masa atau lampau. bahasa masa lampau yang agak sulit kita pahami atau mengerti karena mereka menggunakan bahasa yang bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa kerajaan, makanya ada yang namanya bahasa arkalis dikatakan. Itulah karakteristik dari hikayat ada lima. Dicatat, nanti akan kita pahami kembali di video selanjutnya. Selanjutnya fungsi dari hikayat dan definisinya. Jadi yang namanya prosa lama itu adalah yang menceritakan suatu kisah yang tokohnya memiliki kesaktian atau kemustahilan. Lalu fungsinya kita mempelajari ini untuk apa? Sebagai sarana hiburan. Pertama kok suaranya. Sebagai sarana hiburan. Ridho. Sebagai sarana pendidikan. Manda. sebagai sarana pendidikan dan melestarikan budaya bangsa. Itu dia. Jadi ada fungsinya, ada manfaatnya, ya. Dalam kita mempelajari hikayat ini, jangan sampai kita mempelajari tanpa tahu apa sih manfaatnya pelajaran kita ini, gitu ya. Pasti kita terhibur karena dari ceritanya sangat-sangat tertarik kita. Masa sih bisa seekor naga menelan adiknya? Nah, di dalam hikayat ada unsur-unsur membangun dan bisa kita cari analisis dari cerita tersebut. Jadi di dalam hikayat itu ada 6 nilai yang terkandung dalamnya. Yang pertama apa Sandi? Nilai agama Apa itu nilai agama? berhubungan dengan ketuhanan. Ya, benar sekali. Jadi dalam cerita hikayat itu ada unsur ketuhanan dalamnya. Jadi ada rasa kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Moral? Nilai moral Nilai moral? Silakan. berhubungan dengan etika atau perilaku. Ya, berhubungan dengan etika atau perilaku. Jadi dalam nilai moral ini kamu bisa melihat yang mana yang antagonis, yang mana protagonis, mana yang baik, mana yang jahat. Di situ nilai moralnya. Jadi yang perlu kamu ambil yang baik atau yang jahat? Yang baik ya nak ya. Nah, selanjutnya nilai budaya. Coba baca, silakan Mas Ben. Nilai budaya berhubungan dengan kebiasaan adat istiadat. Ya, jadi kebiasaan dan adat istiadat itu terlihat dari bentuk rumahnya, rumah adatnya, lalu pakaian mereka terlihat di situ nilai budaya atau adatnya. Selanjutnya nilai sosial, silakan. Nilai sosial berhubungan dengan bermasyarakat. Apa sih nilai sosial itu berkaitan dengan masyarakat? Kita nggak bisa hidup sendiri. Contoh tadi Kesultanan Delhi diserang sama Sultan Aceh kan? Kalau tadi tentara-tentara yang tidak bersatu, yang Sultan Aceh tadi nggak akan bisa mengalahkan Sultan Delhi. Jadi sosial itu kebersamaan itu perlu kita tingkatkan. Dalam kelas ini contohnya, kalau ada teman kita yang susah, harus kita saling bantu. Kebersihan kelas kita ini, kalau cuma satu orang yang menjaga tidak akan bisa, harus ke semuanya kita menjaga kebersihan di kelas kita ini. Itu dia. Selanjutnya nilai apa lagi? Nilai edukasi atau pendidikan. Apa maksudnya? Berhubungan dengan karakter. Apa itu karakter, Nak? Sifat. Apalagi tingkah laku. Jadi bisa nggak sifat dirubah? Bisa Bu. Karakter bisa dibentuk? Enggak Bu. Karakter bisa dibentuk nggak? Bisa. Makanya adanya pendidikan karakter.
karakter. Bisa kamu ikuti di mata pelajaran agama, itu juga disampaikan sama gurunya. Di mata pelajaran PPKN. Jadi karakter kita itu bisa kita bangun. Kalau kita merasa karakter kita tidak baik, kita perbaiki. Makanya cermin yang baik itu adalah teman kita atau netizen yang benci sama kita. Karena kalau teman kita sendiri kadang menyampaikan yang baik-baik saja, tapi kalau pembenci kita pasti langsung menyampaikan apa kejelekan kita. Lebih baik kita bercermin dari orang-orang yang membenci kita dan menjadi pemasukan yang baik saran sama kita. Nah, jadi jangan kamu sedih kalau dibenci atau dibully, kamu ambil sisi positifnya. Oh, berarti aku yang kurang ini, gitu ya nak ya. Yang terakhir, nilai estetika. estetika. Apa itu nih estetika? Iya, ada gaya bahasa. Masih ingat gaya bahasa di SMP nak? Gaya bahasa itu banyak, ada metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Di dalam menggunakan kebahasaan ini, unsur kebahasaan yang indah dimasukkanlah personifikasi. Apa itu personifikasi? Kalau masih ingat, membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya apa? Rembulan itu tersenyum padaku. Kan membandingkan benda mati seolah hidup. Itu daun itu, apa daunnya? Melambai-lambai tertiup angin. Yang biasanya melambai itu kan manusia, tapi dianalogikan, personifikasikan menjadi daun itu bisa melambai. Banyak lagi contoh yang lain. Jadi dalam kita menyusun sebuah cerita, khususnya cerita hikayat, legenda dan sebagainya, itu memasukkan unsur keindahan tadi. Cara kita menyampaikannya, jadi orang tertarik mendengarkan atau membaca cerita kita. Itu dia. Paham untuk nilai-nilai hikayat? Paham? Oke, berarti kamu sudah paham ya untuk hikayat ya. Nah, untuk itu kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3, dan sudah ibu bentuk kemarin nama-namanya siapa saja sudah bisa kita buat formatnya untuk kita diskusi. Gerak langsung nah. Bentuk U. Nanti diskusi kamu udah bentuk U nah. Langsung diskusi nah. Ini langsung belokkan kiri. Kalian belakang. Oke. Sebelum kita memulai diskusi kita mau SBB dulu, silakan berdiri. Digeser kursinya biar enak gerakannya. Tangan diputar ya. Jangan ada yang pakai nah. Nanti ya, jangan malu joget dari sini.
Analisis, silakan kelompok 1. Aku mau ke siapa teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, saya di sini sebagai buku materi atau ingin mengideologikan sebuah cerita rakyat atau disebut hikayat. Kali ini saya akan menceritakan hikayat tentang Indra Bangsawan. Tersebutlah suatu cerita ada raja yang bernama Indra Bungsu. Suatu ketika ia seorang raja dan seorang ayah yang menginginkan anak, tapi pada suatu hari ia belum dikaruniai seorang anak. Dan pada suatu hari ia menyuruh semua anggota kerajaan untuk melakukan pemberian rezeki atau mengadakan doa. Dan suatu ketika istrinya yang bernama Siti Kendi melahirkan seorang anak kembar. Yang pertama bernama Syafri yang keluarnya dengan panah, lalu yang kedua yang bernama Indra Bangsawan yang keluarnya dengan pedang. Di situ adalah cerita hikayat yang menceritakan tidak masuk akalnya adanya Syafri ataupun Indra Bangsawan tersebut. Pada suatu ketika Indra Bangsawan dan Syafri pun bertumbuh besar. Pada usianya 18 tahun, ia ingin mencari sebuah bulu pedang. Bulu pedang itu termasuk adalah sebuah mahkota yang ingin dilanjutkan raja oleh ayahnya tersebut. Dan pada suatu ketika di hutan, Indra Bangsawan dan Syafri pun bercerai atau berpisah. Dan Indra Bangsawan di suatu gua ia menemukan seorang nenek yang berubah wujud menjadi seekor naga. Nenek itu pun menceritakan kepada Indra Bangsawan, "Hai anak muda, mengapa kamu sampai di sini?" Indra Bangsawan pun menyaut atau menyampaikan, "Saya di sini karena saya terpisah oleh kembaran saya yaitu Syafri." Dan nenek itu pun tersebut, "Di sini adalah sebuah hutan atau goa yang sangat berbahaya. Sebaiknya kamu pergi dari sini." Dan Syafri pun mendatangi kembarannya yaitu Indra Bangsawan untuk mengunjungi gua tersebut. Dan di suatu tempat ia menemukan sebuah gendang yang sangat besar, dan di dalam gendang tersebut terdapat putri cantik jelita yang bernama Siti Kendi. Siti Kendi tersebut adalah seorang putri raja yang dari kerajaan seberang yang dikurung oleh ayahnya di dalam gendang karena ingin dijodohkan oleh seekor naga yang sangat jahat. Demikianlah hasil ideologi atau materi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, itu tadi ideologi yang disampaikan oleh teman saya. Jika ada teman-teman yang ingin membuat pertanyaan, Kader kelompok 3, menurut kami ideologi dari tentang kelompok 1 sudah sangat jelas. Kami jelaskan tidak masuk akal tentang tersebut. Sekian dari kelompok 3. Oke, kan pertanyaan. Selanjutnya kelompok 2. Juga kami dari kelompok 2 sangat merasa puas dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Lanjut. demikianlah hasil ideologi kami. Silakan lanjut kelompok 2. Selamat pagi semua. Hari ini perkenalkan saya Esther Gugum sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan hasil diskusi kami yang akan dibawa oleh teman kami sana. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, sini saya akan menceritakan tentang hikayat yang tentang berjudulkan Abu Nawas. Di suatu daerah hiduplah sebuah raja dan satu rakyat biasa. Pada pagi hari itu, seorang raja ingin memanggil yang bernama Abu Nawas dari suatu daerah kejauhan di pagi harinya. Seperti biasanya dia meminum kopi. Demikianlah hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Adakah kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan kemustahilan dari cerita Anda yang telah Anda baca. Kemustahilannya, seorang raja ingin menyuruh Abu Nawas menangkap 6 ekor lembu berjenggot yang banyak berbicara, tetapi malah ia menangkap manusia yang 6 berjenggot juga, tapi yang banyak berbicara yang nggak tahu apa-apa.
3 ada yang bertanya? Anda kelompok 3 yang menanyakan, saya ingin menanyakan bagaimana sifat apa karakteristik Abu Nawas? Baik, ramah, ya, penolong, dan sekian juga. Baiklah, terima kasih kakak telah memberikan pertanyaan yang cukup berat untuk kami. Sekian saya akhiri. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi kalian sudah memahami apa itu hikayat beserta contoh-contohnya ya. Jadi apa sih yang bisa kamu ambil dari materi ini di kehidupan kita sekarang? Apa nilai yang akan kita ambil dari cerita ini? Apa manfaatnya? Kita bisa lebih bagaimana? Lebih berpikir logis. Semua hal sesuatu itu harus kita mulai dari dasar. Tidak bisa langsung instan kita bisa jadi orang yang sukses. Itu bisa diambil dari cerita si Abu Nawas tadi. Dan dari cerita Raja Bangsawan tadi, apa namanya judulnya? Indra Bangsawan. Apa yang bisa kita petik nilai dari cerita tersebut hikayatnya? Tentang kebersamaan dan keluarga tadi harus kita bisa ikat erat. Si kakak membantu si adik. Kamu apakah seperti itu di rumah? Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Keluarga itu harus benar-benar kita jaga. Karena darah itu lebih dekat dari air. Ya? Jadi jangan mau kamu digesek oleh orang luar untuk memecah belahkan keluarga kita. Apalagi masalah harta. Ini sering memecah belah masalah harta. Makanya jangan meninggalkan harta pada keluarga, bagus tinggalkan ilmu. Kasih sekolah tinggi-tinggi anak atau adik kita biar dia bisa menghidupi hidupnya sendiri tanpa bantu dengan harta warisan. Jangan mengharapkan harta warisan. Kita cari sendiri aja harta kita. Jadi itu yang bisa kita ambil dari hikayat Raja Bangsawan. Gitu ya. Jadi anak-anak ibu sudah paham semua kan? Kita tarik kesimpulannya ya. Apa tadi yang dimaksud dengan hikayat? Satu orang? Apa itu hikayat? Definisinya silakan. Hikayat adalah sebuah cerita legenda yang tidak masuk di akal atau tidak logis. Benar sekali. Apa itu karakteristiknya? Ya, ada 5 ya. Jadi kita simpulkan ada 5 karakteristik dalam hikayat. Yang pertama adalah kemustahilan. Yang kedua adalah kesaktian tokoh. Yang ketiga istana sentris. Yang keempat anonim. Yang kelima bahasanya arkais. Itu dia. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah kamu cari kembali satu video hikayat. Nanti kamu tuliskan ke dalam buku kamu ceritakan kembali dengan bahasa kamu sendiri kembali ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kembali. Ibu mintakan